Yang ketiga, ini bukan sektor pick, tapi secara tactical position kita pegangnya lumayan sepanjang 12 bulan terakhir. I think itu di komoditi, baik itu energi maupun metal. Kalau energi tentunya kita lihat perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia labanya itu terbang semua. Kalau nikel ya itu the biggest reform team ya, tema reform terbesar di Indonesia itu nikel. Karena nikel yang dulunya kita jual mentah, ini sekarang bisa kita jual mahal. Karena kita olah-olah dulu sebelum kita jual. Ini bahkan menariknya raksasa baterai mobil listrik masih asid ya, seperti CATL sama LG Chem, itu udah masuk di Indonesia. Hyundai udah siapin pabrik mobil listrik ya, mungkin belum fully optimal kapasitas, tapi going ke sana arahnya. Jadi dari hulu sampai hilir, nikel sampai mobil listrik itu nanti akan ada semua di Indonesia productionnya. Jadi menurut kita itu yang cukup menarik, yang secara konsisten itu terus-terusan menjadi sesuatu yang menurut kita substansial. Ada dan that ya banyak sih, masih asid ya, otomotif, seperti resultnya oke-oke, tapi kayak properti itu suka on and off ya, sentimennya. Ya resultnya sih oke, tapi sentimennya on and off. Jadi ya kita sebagai fund manager ya terus ikutin juga perkembangan. Jadi kita nggak cuman mentang-mentang fundamental, mentang-mentang labanya bagus, jadi naik turun ya kita kekepin aja. Ya nggak gitu juga. Jadi ada penyesuaian lah sambil jalannya. Seperti itu, Mas Yasin. Baik, terima kasih Pak Eri ya. Jadi sektor yang tadi teman-teman ya perlu dicatat. Yang pertama adalah banking, yang kedua itu adalah infra tapi yang telco ya, yaitu telekomunikasi dan juga ada tower di sana. Dan yang ketiga itu energi masih bisa menjadi sorotan. Kalau IISG tampaknya ya sekarang juga sudah mendekati 7.200 ya. Karena investasi itu jangka panjang. Kalaupun akhir tahun ini tutup di level 7.200 itu juga nggak apa-apa. Tapi kemungkinan kata Pak Eri bisa lebih tinggi lagi supaya kedepannya itu naiknya bisa lebih tinggi teman-teman ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar lah memilih sahamnya. Bagaimanapun sahamnya fundamentalnya itu adalah yang kita pilih ya, dan juga prospek-prospeknya gitu ya. Nah, kembali lagi ke tema investasi nih Pak Eri. Dalam mengelola keuangan tentunya antara instrumen investasi yang dipilih dengan jangka waktu tujuan berinvestasi itu harus selaras gitu ya. Kira-kira reksadana open end apa Pak yang cocok untuk misalnya untuk jangka pendek dan juga jangka panjang disesuaikan dengan kondisi saat ini? Baik, jadi kalau kita bicara reksadana yang paling umum itu kan ada 4 ya, Mas Yasid ya. Pasar uang, lalu obligasi, campuran, dan saham gitu ya. Sederhananya kalau makin panjang ya makin banyak sahamnya, kalau makin pendek makin sedikit sahamnya gitu ya. Dan itu juga selaras dari sisi risiko. Semakin banyak sahamnya semakin tinggi risikonya, semakin sedikit sahamnya semakin rendah juga potensi risikonya. Nah, jadi sobat ajaib ini kalau mau invest itu yang pertama ya pasti risk profile gitu ya. Jadi walaupun sobat ajaib bilang, oh saya kebutuhannya 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu ya. Kesannya kan sahamnya bisa banyak gitu ya, atau bisa pegang saham. Tapi kalau risk profile-nya konservatif, ya mungkin harus diskusi lebih mendalam gitu ya, atau cari informasi lebih dalam, ikutin IG live-nya lebih sering gitu ya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa walaupun masih 10 tahun lagi, masih 20 tahun lagi, ya memang sobat cuan itu ataupun sobat ajaib itu memang ready untuk pegang aset kelas tersebut. Ya karena kita boleh bilang 10 tahun lagi kok gitu. Tapi kalau hari ini tiba-tiba minus 2% gitu kan, terus kita nggak siap, ya kan, walaupun 10 tahun kan ngejalaninnya hari-hari gitu ya. Atau kebalikannya, bukan rugi tapi untung, jadi malah dikeluarin gitu ya, jadi malah nggak invest gitu ya, terlalu antusias jadi lebih buru-buru dikeluarin gitu ya. Nah, kita juga harus sesuaikan lagi dengan jenis perencanaan keuangannya. Contohnya kalau dana darurat itu bisa jadi selama 5 tahun ada terus nggak diapa-apain, tapi itu memang harusnya pasar uang aja. Karena namanya dana darurat, kalau sewaktu-waktu dipakai jangan berkurang gitu. Jadi walaupun saya udah invest 10 tahun, dana darurat saya nggak pernah keluar. Sayang dong kalau cuma di money market.
harusnya di saham ya gitu. Ya itu salah gitu, karena nah prinsipnya dana darurat itu sewaktu-waktu dipakai harus ready, harus utuh gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai risk profile gitu ya, sesuai peruntukannya ya. Kalau misalkan untuk anak menikah misalkan, atau anak kuliah gitu ya, anaknya baru lahir sekarang 18 tahun lagi, ya kalau ditaruh di money market kayaknya agak kurang optimal. Tapi lagi-lagi cocok nggak risk profile-nya gitu ya. Jadi kalaupun mau investasi saham, kalau misalkan, oh saya konservatif, tapi saya berani memutuskan investasi saham, boleh nggak? Ya nggak ada yang larang, tapi ya mungkin harus dipertimbangkan porsinya berapa. Ya nggak mesti punya reksadana saham itu bukan berarti semuanya reksadana saham kan ya, Mas Yasid. Ya. Ini yang orang suka salah itu, kalau saya agresif berarti saya harus saham. Bukan. Kalau saya agresif, saya boleh saham. Berapa besarnya? Ya rencananya sobat seperti apa? Kebutuhannya sobat ajaib seperti apa? Nanti itu baru menentukan tuh. Walaupun agresif bukan berarti all the way semuanya saham. Ya, cuman artinya kita lebih sanggup nih menerima volatilitas si saham. Nah, diperuntukannya dibagi-bagi lagi. Yang mana yang perlu sahamnya lebih banyak, yang mana yang tidak perlu sahamnya terlalu banyak. Kurang lebih seperti itu, Mas Yasin. Ya, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Saya rasa juga kalau teman-teman misalnya membeli reksadana saham ya, sebetulnya itu juga sudah merupakan mitigasi resiko. Dikarenakan di dalamnya juga terdiri dari beberapa jenis saham, bahkan kalau yang dikelola sama Batavia ini pasti saham-sahamnya yang bagus-bagus gitu ya, sehingga dalam jangka panjang ada potensi kenaikan yang cukup stabil, karena kita melihat juga Pak, IHSG itu dalam jangka panjang lah ya, 5 tahun, 10 tahun, itu bergerakannya uptrend gitu ya, dan seiring dengan negara kita juga yang perekonomiannya terus berkembang gitu ya Pak. Nah, ini khusus untuk misalnya seseorang yang konservatif Pak. Misalnya seseorang yang nggak bisa melihat misalnya duit yang dia investasikan itu mengalami penurunan. Jika seorang investor hanya ingin mengembangkan kekayaannya saja ya, minimal di atas bunga deposito lah kira-kira gitu ya. Kira-kira komposisi portofolio reksadana seperti apa Pak yang ideal? Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya agresif gitu, saham nggak 100%. Nah, kalau seperti itu, kira-kira ada komposisi yang terbesarnya dan yang bisa menambah cuan itu seperti apa, Pak? Baik. Jadi Mas Yasid, mungkin pertanyaan pertamanya adalah deposito bank mana yang teman-teman mau kalahkan gitu ya. Karena deposito bank ini lebar range-nya ya. Kalau bank-bank KBMI 4 ya, yang kualitasnya paling tinggi, itu bunganya 2,25% gitu ya, gross. Nah, kita sudah maksimal lah dapatnya, paling banter 2,5 itu udah hebat banget. Kalau KBMI 3 mungkin bisa sampai 3%, KBMI 2 dan ke bawahnya ya 3-4%, mungkin kalau BPR bisa 5%. Nah, kita harus pilih juga nih teman-teman ya, nggak bisa semuanya kita lawan gitu ya. Karena kualitas kredit dari masing-masing bank penempatan tersebut akan berbeda-beda ya. Semakin bagus kualitas penempatan banknya, otomatis juga akan semakin lebih rendah deposito yang diberikan. Nah, kalau teman-teman ataupun sobat ajaib targetnya itu hanya mengalahkan deposito gitu ya. Nah, saya ambil asumsinya deposito rata-rata gitu ya. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget. Itu kombinasi 50-50 reksadana pasar uang dan reksadana obligasi dalam jangka panjang itu sudah cukup optimal. Nah, tapi karena sekarang lagi ada tren kenaikan suku bunga nih, Mas Yasid, ya saya rasa mungkin reksadana pasar uangnya boleh lebih banyak ya. Bisa sampai 75%, 80% di reksadana pasar uang. Nanti setelah suku bunganya mentok di atas, ya, nanti baru dari pasar uangnya geser balik ke reksadana pendapatan tetap gitu. Saya rasa seperti itu sih, Mas Yasid. Kalau untuk reksadana campuran, apakah investor yang sifatnya konvensional ini bisa dimasuki juga, Pak? Saya rasa kalau misalkan tujuannya hanya mengalahkan deposito rata-rata ya, reksadana campuran agak kelebihan sih. Ya, kelebihan risk and return-nya itu agak kelebihan, agak kurang pas ya. Kalau teman-teman mau ngalahin rata-rata obligasi, mungkin campuran mulai diperlukan. Tapi kalau cuman untuk deposito, saya rasa lebih cocok di dua produk tersebut ya. Karena nanti
antara harapan dan risikonya jadi nggak sebanding sih. Tapi itu pendapat pribadi ya, Mas Yasid ya. Ya. Maksudnya mungkin sobat ajaib ada yang merasa, oh saya hitungan saya masuk kayak nggak apa-apa gitu. Karena kan campuran juga macam-macam. Ada campuran agresif, ada campuran konservatif, ada campuran fleksibel. Nah, disinilah kita harus bicara campurannya campuran yang mana. Nah, kurang lebih Ya. seperti itu, Mas Yasid. Oke, terima kasih Pak Eri. Ya, buat teman-teman kalau ingin bertanya silakan bertanya di question box ya. Kemudian saya infokan kembali ya, buat teman-teman yang mau beli reksadana dari Batavia Prosperindo Asset Management ya di aplikasi Ajaib, itu ada promo ya, dengan kode promo yaitu Invest Day AUG gitu ya, digabung semua Invest Day AUG digabung aja, itu ada bonus 100.000 berupa reksadana pasar uang ya teman-teman ya. Ini kuotanya terbatas hingga 31 Agustus 2022 gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya Pak Eri ya. Berdasarkan kinerjanya, saya lihat nih produk reksadana Batavia Dana Saham ya, dan juga Batavia Dana Saham Syariah. Ini pertumbuhannya cukup mengesankan, Pak, gitu ya. Kalau Batavia Dana Saham itu sekitar 14,4% dalam 1 tahun ya. Dan juga reksadana Dana Saham Syariah itu tumbuh juga 18,65% ya. Saya kira ini di atas pertumbuhan IHSG gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira strategi yang melatar belakangi kinerja kedua reksadana tersebut apa, Pak? Apakah ada strategi khusus di awal pembentukan produk tersebut dan kira-kira manage-nya seperti apa gitu? Baik, terima kasih Mas Yasid. Jadi kalau Batavia Dana Saham itu kan saya mau sharing sedikit nih buat teman-teman. Ini salah satu reksadana saham tertua di Indonesia. Karena luncurnya 16 Desember tahun 96. Jadi reksadananya udah 25,5 tahun. One of the oldest gitu ya. Jadi track recordnya sudah panjang, kinerjanya juga lumayan konsisten dari waktu ke waktu, dan memiliki strategi yang sangat simple dan sangat sederhana yang cocok buat semua investor, yaitu reksadana saham big caps blue chips. Big caps itu artinya fokus yang besar-besar, blue chips itu artinya unggulan. Jadi ini reksadana basic lah, ibarat kalau kita makan nasi padang, ini nasi putihnya. Ya, wajib kudu mesti ada gitu ya. Dan ini karena perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu mayoritas adalah perusahaan yang well established. Jadi teman-teman sekalian itu kalau dibilang investnya aman, itu tuh maksudnya aman tuh perusahaannya adalah kuat. Bukan nggak bisa turun, harga saham itu pasti bisa turun. Tapi aman dalam artian perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang eksistensinya itu stabil, eksistensinya kuat. Tahun 2020 mereka itu profit tetap, ya profitnya turun, namanya juga pandemi gitu ya. Tapi masih membukukan profit. Nah itulah keunggulannya invest di perusahaan-perusahaan besar, stabil. Walaupun naik turun harga sahamnya mungkin nggak seseru dan sekeren small medium cap gitu ya, yang buat sobat ajaib yang adrenalin junkie mungkin kayaknya boring gitu ya ngeliatin apa big caps gitu ya. Tapi kan invest ada peruntukannya. Masa teman-teman semuanya uangnya uang panas, kan pasti harus ada uang dingin, uang sedang, uang panas gitu ya. Jadi ada yang diinvest diem, silakanlah kalau mau trading gitu ya, kan macam-macam ya sekarang, segala macam jenis instrumen investasi ada.